Di kota yang ramai, kadang yang paling kesepian justru orang-orang yang setiap hari kita lihat. Lampu merah itu selalu ramai. Suara klakson bercampur asap kendaraan memenuhi udara malam kota yang panas dan sesak. Orang-orang sibuk. Ada yang mengejar pulang. Ada yang marah karena macet. Ada yang tertawa di dalam mobil sambil memegang kopi mahal. Dan di antara keramaian itu, seorang anak kecil berjalan pelan, membawa satu bungkus tisu lusuh di tangannya. Namanya Dimas. Usianya baru 9 tahun. Tubuhnya kecil, kaosnya kebesaran, sendalnya berbeda warna, rambutnya kusut, terkena debu jalanan. Ia mengetuk pelan kaca mobil satu persatu. Tisu. Kak, 5.000 aja. Sebagian orang pura-pura tidak melihat. Sebagian menggeleng cepat. Sebagian malah menaikkan kaca mobil sebelum Dimas mendekat. Anak kecil itu tetap berjalan, tanpa marah, tanpa menangis. Seolah sudah terbiasa dianggap tidak ada. Malam semakin larut. Lampu merah mulai sepi. Dimas duduk di trotoar sambil menghitung uang receh hasil jualannya. 2.000, 5.000, 1.000. Total semuanya hanya Rp23.000. Ia menunduk lama, lalu memasukkan uang itu ke kantong plastik kecil di dadanya. Hari ini tidak cukup bagus. Kalau uangnya sedikit, berarti makan malam juga harus sedikit. Dimas berdiri pelan lalu berjalan menuju warung nasi dekat flyover. Bu, nasi 1. Penjual warung memandang Dimas. Kamu lagi? Dimas mengangguk kecil. Pakai telur. Pakai telur. Anak kecil itu diam sebentar. Matanya melihat lauk lain di etalase. Ayam tempe, usus goreng. Ia menelan ludah. Nasi, sama kuah aja bu. Penjual warung langsung terdiam. Wajahnya berubah sedikit. Tapi Dimas buru-buru tersenyum kecil. Gak apa-apa bu, aku suka kuah. Padahal, bohong. Anak kecil itu hanya tidak punya cukup uang. Saat membawa bungkus nasi kecil itu, Dimas berjalan menuju bawah jembatan tempat ia biasa tidur. Di sana ada kardus bekas, karung lusuh, dan satu lampu jalan redup yang kadang mati sendiri. Tempat itu bukan rumah, tapi sementara ini hanya itu yang ia punya. Namun malam itu Dimas berhenti mendadak karena di atas kardusnya ada seekor anak kucing kecil, putih oren, kurus, sedang meringkuk sambil gemetar. Dimas mendekat pelan. Kucing kecil itu langsung membuka mata takut. Meong, suaranya lemah sekali. Dimas jongkok perlahan, tangannya kecil dan penuh bekas debu jalanan. Kamu sendirian juga? Kucing itu tidak lari. Mungkin terlalu lelah untuk takut. Dimas melihat tubuh kecilnya basah bekas hujan sore tadi. Lalu, perlahan, anak kecil itu membuka bungkus nasinya. Ia menatap nasi itu lama. Itu satu-satunya makanan yang ia punya malam ini. Kalau dibagi, berarti ia sendiri bakal lapar. Perutnya sudah bunyi sejak tadi siang. Tapi, setelah melihat kucing kecil itu, Dimas mengambil sedikit nasi, lalu menaruhnya di kardus. Nih, kucing itu langsung makan cepat sekali. Sangat cepat, sampai butiran nasi menempel di hidungnya. Dimas tertawa kecil. Tawa kecil yang sudah lama tidak keluar dari wajahnya. Pelan-pelan. Untuk pertama kalinya malam itu, tempat dingin di bawah jembatan terasa sedikit hangat. Malam semakin sunyi. Kendaraan mulai jarang lewat. Angin dingin masuk dari sela beton flyover. Dimas berbaring di atas kardus tipis sambil memeluk lututnya. Dan kucing kecil itu diam-diam mendekat, lalu tidur di dekat perutnya. Tubuh kecil mereka suma-sima hangat karena saling menempel. Dimas membuka mata sedikit, melihat kucing itu, lalu tersenyum pelan. Kalau gitu, kita temenan ya? Kucing itu mengeong lirih. Meong. Hari-hari berikutnya, kucing kecil itu selalu mengikuti Dimas ke lampu merah. Kadang duduk di dekat trotoar sambil menunggu. Kadang berjalan kecil di belakangnya. Beberapa pengendara mulai memperhatikan mereka. Lucu banget kucingnya.
ada kucing ikut anak itu. Bahkan, kadang orang membeli tisu hanya karena kasihan melihat mereka berdua. Dek sini, beli 2. Nih, buat makan ya. Dimas membungkuk kecil. Makasih, Kak. Dan setiap mendapat uang lebih, hal pertama yang ia beli bukan untuk dirinya sendiri, tapi ikan murah untuk si kucing. Suatu malam, hujan turun deras sekali. Bawah jembatan mulai bocor. Air mengalir sampai ke kardus tempat mereka tidur. Dimas menggigil kedinginan. Bajunya basah, perutnya lapar. Karena hari itu, jualannya sepi. Kucing kecil itu naik ke pangkuannya, lalu mengeong pelan. Meong. Dimas mengusap kepalanya pelan. Kita susah ya? Anak kecil itu menatap hujan di luar flyover. Matanya kosong. Lalu tiba-tiba ia berkata lirih, "Ibu juga suka hujan." Kucing itu mendongak. Dimas jarang bicara tentang ibunya, karena setiap mengingatnya, dadanya sakit. Ibunya meninggal setahun lalu karena sakit. Ayahnya pergi, entah kemana. Setelah itu, dan sejak hari itu, Dimas hidup sendiri. Kadang tidur di emper toko, kadang di stasiun, kadang di bawah jembatan seperti sekarang. Ia tidak pernah benar-benar punya teman, sampai kucing kecil itu datang. Keesokan paginya, Dimas bangun karena suara gaduh. Itu anak kecil yang sering jual tisu kan? Kasian banget. Beberapa orang berdiri dekat bawah jembatan sambil memegang HP. Dimas bingung. Ternyata, semalam ada seseorang yang diam-diam merekam dirinya berbagi nasi dengan si kucing saat hujan deras. Videonya diunggah ke media sosial. Dan pagi itu, videonya mulai viral. Orang-orang menulis, "Anak kecil aja masih bisa berbagi. Sedih banget lihatnya. Ya Allah, lindungi mereka." Dimas tidak mengerti apa itu viral. Ia cuma bingung, kenapa tiba-tiba banyak orang datang menghampiri. Ada yang memberi makanan, ada yang memberi selimut, ada yang mengelus kepala si kucing. Dan untuk pertama kalinya, setelah lama, Dimas merasa seperti terlihat oleh dunia. Namun, malam itu, saat Dimas sedang duduk memberi makan kucing kecilnya, tiba-tiba terdengar suara keras dari ujung jalan. Dimas, anak kecil itu langsung membeku. Wajahnya pucat seketika, karena suara itu adalah suara seseorang yang paling tidak ingin ia temui lagi. Seorang lelaki bertubuh besar berjalan mendekat dengan langkah kasar. Bajunya bau alkohol, matanya merah. Dan saat melihat Dimas, ia langsung menarik kerah bajunya keras. "Kamu ternyata di sini." Kucing kecil itu langsung berdiri sambil mengeong keras. "MEONG." Dimas gemetar karena lelaki itu adalah ayahnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, orang-orang sekitar melihat ketakutan besar di mata anak kecil yang selama ini selalu tampak kuat sendirian. Ayah yang kembali saat videonya viral. Tidak semua anak kecil menangis keras saat terluka. Ada yang hanya diam, lalu tumbuh terlalu cepat. Suasana bawah flyover mendadak sunyi. Suara hujan malam itu seperti menjauh. Dimas membeku di tempatnya. Tubuh kecilnya gemetar, dan lelaki besar di depannya masih mencengkeram kerah bajunya kasar. "Kamu bikin malu bapak aja." Bau alkohol dari mulut lelaki itu menusuk. Mata Dimas langsung berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Seperti sudah terlalu sering takut sampai lupa caranya menangis. Kucing kecil putih oranye itu berdiri di depan Dimas sambil mengeong keras. "MEONG." Lelaki itu menoleh kesal. "Has!" Ia mengayunkan tangan mengusir. Kucing kecil itu mundur sedikit, tapi tidak pergi. Ia tetap berdiri di depan Dimas. Tubuhnya kecil, tapi matanya waspada. Seolah tahu anak itu sedang ketakutan. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan. Beberapa pedagang kaki lima mendekat. "Pak, jangan kasar sama anak. Itu anak bapak." Lelaki itu langsung menjawab cepat. "Iya, anak saya." Lalu ia menarik Dimas lagi. "Ayo pulang." Tapi Dimas malah menahan langkah.
Untuk pertama kalinya malam itu, anak kecil itu bicara dengan suara sangat pelan. Aku takut. Kalimat itu kecil sekali. Hampir hilang tertelan suara kendaraan. Tapi cukup membuat beberapa orang terdiam. Ayahnya langsung marah. Takut apa? Dimas menunduk. Tangannya mengepal kecil. Kemarin bapak mukul aku. Deg! Orang-orang mulai saling pandang. Lelaki itu terlihat panik sesaat. Itu karena kamu bandel. Namun, sebelum ia bicara lagi, tiba-tiba, kucing kecil itu melompat ke depan sambil mengeong keras. M-E-O-N-G-G. Lelaki itu kaget sampai melepas kerah Dimas. Dan detik itu juga, Dimas mundur cepat sambil memeluk kucing kecilnya erat. Seorang ibu penjual kopi akhirnya mendekat. Pak, anak sekecil itu jangan dibentak terus. Bukan urusan ibu. Tapi dia ketakutan. Lelaki itu mulai jadi pusat perhatian. Beberapa orang bahkan mengenali Dimas dari video viral tadi pagi. Ini anak yang viral itu kan? Kasian banget ternyata. Lelaki itu terlihat tidak nyaman. Matanya mulai gelisah melihat orang-orang merekam dengan HP. Dan akhirnya, dengan kesal, ia menunjuk Dimas. Kalau mau hidup di jalan, ya terserah. Lalu ia pergi begitu saja. Menghilang ke gelap malam, tanpa menoleh lagi. Setelah ayahnya pergi, Dimas masih diam memeluk kucing kecil itu. Tangannya gemetar, kepalanya menunduk, sampai ibu penjual kopi tadi jongkok di depannya. Dek, Dimas tidak menjawab. Udah makan belum? Anak kecil itu menggeleng pelan, dan entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat mata Dimas mulai penuh air, bukan karena lapar. Tapi karena sudah lama tidak ada yang bertanya, apakah ia sudah makan. Malam itu, beberapa pedagang sekitar memberi Dimas makanan hangat. Ada yang memberi susu, ada yang memberi roti. Kucing kecil itu ikut makan di dekatnya. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Dimas makan tanpa terburu-buru, tanpa takut diusir, tanpa harus rebutan. Ia makan seperti anak kecil biasa. Namun, saat malam makin larut, orang-orang mulai pulang satu persatu. Lampu toko mulai mati, dan bawah flyover kembali sepi. Dimas duduk memeluk lutut. Kucing kecil itu tidur di pangkuannya. Lalu, perlahan, air mata jatuh dari mata anak kecil itu. Diam-diam, tanpa suara. Kenapa ayah nggak suka sama aku? Kalimat itu begitu kecil, tapi terasa sangat berat. Seorang bapak tukang parkir yang duduk tak jauh dari sana mendengarnya. Ia menghela napas pelan dan dalam.